memaafkan adalah urusan pribadi. Jokowi menambahkan, proses pengadilan dalam kasus tudingan ijazah palsu akan menjadi forum bagi dirinya untuk tampil dan sekaligus menunjukkan bukti ijazah yang dijadikan hukum objek. Ya, pasti ada. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara itu, saudara, dalam program Rosi pada Kamis malam, Roy Suryo mensinyalir Jokowi berupaya menghindari kasus ijazah ini sampai ke pengadilan. Salah satunya dengan mengupayakan agar para tersangka menyetujui penyelesaian perkara ijazah lewat restoratif justice. Selain itu, saudara, Roy menduga SP3 yang diberikan untuk Egy Sujana dan Damai Lubis sebagai upaya Jokowi memecah belah kubu para penuding ijazah palsu. Ada banyak WA ajakan, bahkan telepon langsung ke beberapa lawyer, bahkan juga beberapa pejuang kami ya, Bu Kurnia tuh sampai diikuti sampai kamar mandi, ya gitu, didesak untuk RJ, didesak untuk mau nggak gini. Harusnya yang takut kalau orang dalam pikiran wah yang takut ke persidangan kan kami harusnya, enggak, ini justru ada pihak yang takut tuh, yang di tengah itu yang takut. Ya. Buktinya apa Anda bisa berani menuduh itu? Banyak sekali upaya yang dilakukan. Satu, ya dalam sidang CLS ya, Citizen Lawsuit di Solo. Udah 3 kali ya panggilan atau undangan ke dia, nggak pernah datang. Ijazahnya saja tidak ditampilkan. Ya, padahal ijazahnya katanya kan ada di Polda Metro Jaya. Tapi begitu ditampilkan, diminta oleh hakim, si lawyernya yang ada di Solo nggak bisa, katanya masih disita di Polda. Ini gimana? Hakim tuh otoritas tertinggi. Patut diduga ada orang yang ingin memecah belah kami yang tadinya ber-8 dari 12 untuk kemudian sudah berhasil dipecah 2 ya. Kemudian yang 6 ini mau dipecah lagi sehingga nanti mungkin tinggal 3 atau tinggal 1. Lah kalau saya mau dipecah apapun, kalau saya masih tetap berani kalau saya. Saudara, jika sebelumnya kubu Roy Suryo sangat yakin jika Jokowi berupaya agar kasus ijazah ini tidak sampai ke pengadilan, kini faktanya Jokowi justru mengaku jika forum pengadilan sangat ia nantikan untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Kita bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo, Bung Ahmad Kozinudin, dan juga Sekjen Projo, Bung Freddy Damanik, yang keduanya sudah hadir di studio Kompas Petang. Selamat sore, Bung. Sore. Selamat sore. Sore, Bung Yasir. Bung Freddy. Saya ke Bung Kozin dulu nih. Boleh. Ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ini seakan-akan menjawab keraguan tim Anda yang berkali-kali yakin bahwa Jokowi ternyata takut ke pengadilan. Respon Anda? Saya justru meyakini apa yang kami yakini itu makin menggumpal, karena apa yang disampaikan Saudara Joko Widodo itu mengandung kontradiksi. Setidaknya yang pertama, kontradiksi dengan visi politiknya bahwa dia butuh forum pengadilan, sehingga semestinya yang harus dia sampaikan adalah tidak ada maaf dan saya tunggu kalian di pengadilan. Kenapa demikian? Karena setelah dirinya memberikan maaf kepada 2 orang DHL dan ES, ternyata follow up tindakan hukumnya adalah restoratif justice, sehingga keduanya di SP3. Barang yang sudah SP3 itu tentu tidak akan mungkin sampai ke pengadilan. Artinya kalau dengan cara yang sama dia kemudian memberikan maaf, terjadi permaafan, lalu semua tersangka akhirnya di SP3, artinya itu kan bertentangan dengan visi untuk membawa ke forum pengadilan. Artinya sebenarnya Jokowi sedang berusaha untuk menghilangkan forum pengadilan itu dengan memberikan maaf. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam video yang barusan kita lihat, di mana tadi kasus daripada ijazah Jokowi ini yang semakin hari semakin kacau dan juga semakin bergulir teman-teman. Dan tadi terlihat ketika mantan wali kota Solo atau mantan daripada presiden kita di tahun yang lalu, di mana dia memegang daripada kekuasaan kepresidenan itu atau pemimpin negara itu selama 2 periode teman-teman. Dan
di kasusnya atau di kasus tudingan ijazahnya ini, banyak orang yang selalu memfitnah dan juga selalu mencari kesempatan dan juga selalu memperkeruh situasi teman-teman, sehingga kasus daripada ijazahnya ini semakin hari semakin saja ada hal-hal baru di penemuan ini. Tetapi hati daripada Jokowi ini memang lembut sekali. Bahkan dia mengatakan tadi dalam video itu, pintu maaf itu selalu terbuka kepada terutama ini Roy Suryo, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan. Tanpa berlama-lama, mari kita baca seperti apa dan coba kita telah nanti seperti apa kalimat-kalimat yang sudah dicantumkan di sini. Di sini dikatakan, Jokowi buka pintu maaf untuk Roy Suryo CS di kasus ijazah. Tegaskan proses hukum lanjut. Jokowi membuka pintu maaf sebagai pribadi terkait polemik dugaan ijazah palsu menyeret namanya. Meskipun demikian, Jokowi menegaskan proses hukum tetap berjalan karena kasus tersebut sudah ditangani Polda Metro Jaya. Pengadilan dianggap sebagai forum resmi bagi Jokowi untuk membuktikan keabsahan ijazahnya secara terbuka dan transparan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya selalu membuka pintu maaf terkait polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret namanya. Namun demikian juga Jokowi menekankan proses hukum atas laporan yang kini ditangani Polda Metro Jaya tetap harus berjalan hingga ke pengadilan. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus pelaporan dugaan ijazah palsu. Pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke Jawa Tengah, urusan pribadi, ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat 31 Januari tahun 2026. Meski membuka pintu maaf secara personal, Jokowi menegaskan perkara yang sudah masuk ke ranah hukum tidak bisa disamakan dengan urusan pribadi. Menurutnya, laporan yang kini diproses di Polda Metro Jaya merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi yang urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum urusan hukum juga itu tetap. Jokowi menyebut proses pengadilan justru menjadi forum resmi baginya untuk menyampaikan bukti-bukti terkait keabsahan ijazah yang dipersoalkan. Tanpa adanya proses hukum, kata dia, tidak ada ruang sah untuk menjelaskan fakta secara terbuka. Memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau tidak, saya tidak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenal kasus ijazah, jelas Jokowi. Sikap tersebut menegaskan posisi Jokowi yang membedakan secara tegas antara sikap pribadi dan kewajiban hukum. Di satu sisi, ia membuka ruang rekonsiliasi secara personal hukum, namun di sisi lain tetap mendorong penyelesaian perkara melalui jalur hukum agar persoalan dapat diselesaikan secara transparan dan tuntas. Artikel ini telah tayang di Tribunars dengan judul "Meski buka pintu maaf, Jokowi tegaskan kasus ijazah tetap dibawa ke pengadilan". Ya, teman-teman, disinilah kita bisa lihat kelemah lembutan daripada seorang pemimpin, atau walaupun dia sudah menjadi daripada mantan, teman-teman, walaupun dia selalu difitnah, dihalalkan berbagai macam cara untuk menjatuhkan dia, terutama memfitnah di kasus ini, entah benar atau tidak nanti, tetapi seorang Jokowi ini selalu saja orangnya memberikan pintu maaf bagi mereka yang mau menjalin daripada silaturahmi. Kita lihat, teman-teman, dia memaafkan kedua orang, yaitu Damai Hari Lubis dan juga rekannya. Dia sudah memaafkan, teman-teman. Jokowi buka pintu maaf proses hukum kasus ijazah
tetap berjalan. Jokowi menegaskan maaf bersifat pribadi dan tak menghentikan proses hukum kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah yang ditangani Polda Metro. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengaku secara pribadi tetap membuka pintu maaf bagi pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu yang ia laporkan ke kepolisian daerah Metro Jaya. Meskipun begitu, Jokowi menyatakan pemberian maaf tidak serta-merta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan hukum, urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi, ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, sebelum melaksanakan salat Jumat 30 Januari 2026. Jokowi mengatakan kasus yang kini ditangani Polda Metro Jaya telah masuk ke ranah hukum dan harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan adanya pemisahan yang tegas antara urusan pribadi dan urusan hukum. Meskipun secara pribadi bisa memaafkan, kata Jokowi, proses penegakan hukum tetap harus berjalan hingga ke pengadilan. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum juga itu. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Ia menegaskan bahwa proses persidangan menjadi penting baginya sebagai forum resmi untuk menyampaikan bukti terhadap tuduhan ijazah palsu yang menjadi pokok perkara dalam kasus pencemaran nama baik tersebut. Karena kalau tidak, saya tidak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini, kata Jokowi. Sebelumnya Jokowi bersama tim kuasa hukumnya melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu 30 April tahun 2025 lalu. Dari 6 laporan polisi yang masuk, penyidik menaikkan 4 laporan ke tahap penyidikan, sementara 2 laporan lainnya dicabut. Nah teman-teman, demikian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini masih ada lanjutan. Sekian dan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.